cerita tentang hilangnya sebuah dusun yang benar-benar satu dusun itu full hilang, tertutup longsoran, tertimbun tanpa satupun tersisa yang istilahnya ada sisa di dalam dusun itu yang masih hidup. Jadi lah sebelum malam terjadi bencana itu terjadi hujan dalam waktu yang lama dari pagi sampai malam. Nah, tapi tidak ketahuan jam berapa malamnya itu puncak Gunung Pengamun-Namun itu seperti terangkat terus menimbun ke dusun Legetang. Dan di dusun Legetang itu ada kalau kita lihat di bekas longsoran itu ada batu besar yang seperti menindih dusun tersebut. Sebelum terjadinya musibah itu dusun Legetang itu termasuk dusun yang makmur. Tapi di dusun ini juga terdapat banyak kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, jumpa lagi di studio Bagana di Menara 165 dengan saya Ratman Aspari. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari Wonosobo dengan Ibu siapa, Bu? Sri Pangili Sujangi. Ibu Sri Pangili Sujangi. Baik, kita akan mengulik sedikit tentang kondisi Wonosobo. Nah, bisa diinfokan, Bu, untuk apa kondisi kejadian longsor dan likuifasi di Wonosobo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Pangili Sujangi, biasa dipanggil Pangili. Mungkin ini pertemuan kedua dengan kawan-kawan Bagana di studio Bagana. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan masalah Wonosobo, karena Wonosobo merupakan daerah yang dikelilingi pegunungan dari utara, selatan, barat, timur, dan merupakan daerah dengan ketinggian yang berbeda-beda. Hal yang paling banyak dan sering terjadi itu adalah tanah longsor pada saat memasuki musim hujan, dan ini sudah longsor yang keberapa kali selama musim hujan ini. Nah, yang kedua adalah likuifasi atau tanah berjalan. Untuk musim hujan ini sudah 2 kali terjadi dan keduanya berada di Kecamatan Kaliwiro. Nah, untuk likuifasi ini di Kabupaten Wonosobo itu sudah merupakan sejarah panjang, sudah berkali-kali terjadi. Bahkan ada 2 jalan provinsi yang harus berpindah karena jalan itu mengalami likuifasi atau tanah berjalan. Tanah berjalan dari semua permukaan tanahnya sampai pohon-pohonnya ikut berpindah. Itu yang banyak terjadi di Wonosobo dan hampir di lebih dari 5 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Wonosobo. Itu yang wilayah yang rawan bencana itu ya, Bu? Yang rawan itu 5 kecamatan bencana. Itu ya? Lebih dari 6 atau 7 kalau tidak. Untuk data konkretnya mungkin nanti bisa secara menyusul saya bisa saya uraikan untuk kecamatan-kecamatan mana yang memiliki potensi bencana paling besar. Dan bencana paling banyak di Wonosobo itu memang longsor, likuifasi, terus ada sebagian juga yang kalau banjir itu hanya aliran sungai, tapi nanti pinggirannya ikut longsor. Saya kira seperti itu yang banyak terjadi. Terus selama ini sudah pernah ada relokasi warga yang terdampak atau gimana, Bu? Beberapa
yang untuk yang likuifasi itu direlokasi karena memang tidak memungkinkan untuk yang pernah terjadi itu tidak memungkinkan untuk tempati kembali. Iya. Saya kira kalau untuk tanah longsor biasanya langsung, karena kalau udah longsor ketimbun biasanya kadang malah ikut hilang ke bawah arus air. Terus sekarang kan udah mulai memasuki musim hujan ya, udah musim hujan. Terus mungkin ada pesan atau tip-tip apa dari Ibu untuk pesan untuk bagi warga Wonosobo khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya gitu Bu, untuk dalam menghadapi bencana terutama pergerakan tanah atau longsor ini. Menghadapi musim hujan untuk daerah-daerah yang rawan longsor itu biasanya dengan kemiringan yang tajam dan tanah yang lembek. Masyarakat untuk waspada kalau ada hujan yang berturut-turut, biasanya dalam 1 hari 1 malam terus saja. Nah, itu perlu diwaspadai, bersiap-siap untuk melihat kondisi sekitar yang biasa mengalami kelongsoran dengan kemiringan. Dan juga untuk wilayah-wilayah Wonosobo Utara, bahwa dalam beberapa hari ini juga terjadi beberapa puting beliung, walaupun tidak sehebat puting beliung yang ada di luar Wonosobo, tapi itu juga menjadi salah satu kewaspadaan untuk masyarakat. Baik. Katanya Ibu ada sebuah data yang cukup menarik yang akan bisa disampaikan kepada kami dan kepada warga masyarakat untuk perlu diketahui. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya ini tambahan berupa cerita ringan ya. Tapi cerita ringan itu cerita yang ini kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Sebetulnya masuk wilayahnya ini masuk wilayah ke Kabupaten Banjarnegara, karena masuk di wilayah Batur. Ini cerita tentang hilangnya sebuah dusun yang benar-benar satu dusun itu full hilang, tertutup longsoran, tertimbun tanpa satu pun tersisa yang istilahnya ada sisa di dalam dusun itu yang masih hidup. Jadi total keseluruhan warga yang di desa ini adalah meninggal. Yaitu ini adalah cerita tentang desa yang dusun yang hilang di Legetang, Pekasiran. Nah, Legetan ya, desa itu dusun. Namanya dusun. Dusun. Legetan ya. Legetang. Iya, Legetang. Nah, Legetang ini terletak di bawah Gunung Pengamun-amun yang ada di dataran tinggi Dieng yang arah ke Batur atau arah Batur dekat Pekasiran. Nah, itu terjadi pada tanggal 17 April 1955. Lah, itu terjadi menurut cerita dari masyarakat Pekasiran yang berdekatan dengan Legetang. Kebetulan saya sudah sedikit investigasi dengan teman-teman yang ada di Pekasiran. Lah, sebelum malam terjadi bencana itu terjadi hujan dalam waktu yang lama dari pagi sampai malam. Nah, tapi tidak ketahuan jam berapa malamnya itu puncak Gunung Pengamun-amun itu seperti terangkat terus menimbun ke dusun Legetang. Dan di dusun Legetang itu ada kalau kita lihat di bekas longsoran itu ada batu besar yang seperti menindih dusun tersebut. Lah, tapi ada cerita ataupun ada istilahnya cerita rakyat yang beredar bahwa sebelum terjadinya musibah itu dusun Legetang itu termasuk dusun yang makmur. Tapi di dusun ini juga terdapat banyak kemaksiatan. Menurut cerita dari teman-teman yang ada di Pekasiran, bahwa sebelum terjadinya bencana itu memang sedang dilakukan kayak hajat dusun atau semacam itu,
hingga pas hujan sampai mereka tidak tahu kalau ada bencana. Tapi yang saya lihat itu bahwa Gunung Pengamun-Amun dengan Dusun Legetang itu jaraknya cukup jauh, sekitar 2 kilometeran. Kalau pakai logika nalar kita, sebetulnya kalau ada tanah longsor itu kan pasti ada gejala-gejala, karena tanda-tanda pengalaman pengalaman pada saat saya kecil di tahun sekitar 76 di desa saya itu ada longsor besar yang sampai jembatan itu Kelly. Nah, sebelum longsor itu terjadi itu ada kayak getaran, gemuruh, ada kayak kentongan berbunyi. Nah, itu baru sesudah itu ada kayak bunyi keras seperti ledakan baru longsor. Tapi ini yang keajaibannya tidak satupun warga yang melihat atau melihat tanda-tanda dilihat. Ini dilihat dari bahwa satu dusun itu ketutup. Kalau orang-orang dari sesepuh yang pada mengatakan itu bahwa puncak Gunung Pekasiran itu dipotong kemudian diterbangkan ditutupkan untuk ke dusun Legetang. Nah, masalahnya kalau kita lihat jarak dari Gunung Pengamun-Amun ke desa Legetang itu memang jaraknya lumayan jauh. Seharusnya kalau ada gemuruh mau longsor pasti ada orang yang lari kan logikanya. Nah, ini yang terjadi di Dusun Legetang. Sehingga di sana itu ada tugu peringatan Legetang yang dibuat tahun berapa itu tahunnya sudah prasasti itu ya. Iya, betul, sebagai mengingat bahwa dulu ada dusun yang hilang ketutup longsoran dari Gunung Pengamun-Amun. Nah, tapi ada mungkin ini sekedar informasi juga bahwa di sebelah Dusun Legetang itu ada Dusun Pekasiran. Nah, untuk saat ini Dusun Pekasiran itu masih dikelilingi oleh hawa. Orang Pekasiran menyebutnya itu hawa. Hawa itu sebetulnya adalah gas beracun. Gas beracun. Yang ada di sisi utara, timur, selatan, dan barat dari dusun. Jadi di masing-masing kayak kalau di sebelah timur itu ada gua yang saya lupa namanya, nggak ada namanya, tapi di depan gua itu juga ada hawa yang suka keluar. Hawa itu maksudnya adalah gas beracun dan itu mematikan gitu. Iya. Kalau keluar itu kan itu gas beracun, gas CO. CO itu kan tidak kelihatan, tidak berasa, tidak berwarna, tapi menghirup itu kita bisa mematikan. Dan itu termasuk dusun yang kalau saya melihat itu luar biasa. Dusun yang dikelilingi dengan hawa, istilahnya dengan gas beracun yang sewaktu-waktu bisa meletus gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu keistimewaan dusun Pekasiran. Dan hebatnya juga masyarakat di Pekasiran itu serasa sudah biasa itu. Jadi tidak ada kekhawatiran kalau sewaktu-waktu itu gasnya besar muncul. Cuma ada jadi kayak pemuda di dusun itu setiap hari itu membawa daun yang ada tangkainya itu ditaruh di dekat tempat yang ada hawanya itu. Dekat gua tadi. Iya, enggak cuman gua. Kalau yang sebelah utara itu dekat lapangan. Nah, karena kalau nanti daunnya itu layu berarti gasnya tinggi, berarti orang-orang itu dengan jarak harus menjauh dari situ. sekian ratus meter tidak ke ladang yang daerah. Dan itu seperti salah satu cara mitigasi masyarakat di sana. Nah, ini juga mungkin yang nanti ke depan kita perlu komunikasikan dengan kayak dinas BMKG atau dinas lain yang terkait untuk bisa memberikan edukasi dan mitigasi. Walaupun bagi warga itu hal biasa, tapi
saya melihat itu justru kita yang melihat ada potensi bahaya di situ potensinya. Tapi mungkin bagi penduduk setempat itu hal biasa. Ya. Itu mungkin sekilas cerita ringan yang mungkin saya sampaikan sebagai gambaran dari beberapa kejadian yang pernah terjadi di daerah Wonosobo dan sekitarnya. Karena untuk daerah Legetang ini masuk wilayahnya masuk ke Kabupaten Banjarnegara. Baik, terima kasih Ibu dan sahabat Bagana. Dua kejadian tersebut adalah mengingatkan kita bahwa kemaksiatan itu mendekatkan kepada bencana. Dan itu bukan saja terjadi di Wonosobo atau di mana, dan banyak kejadian bencana yang dilatar belakangi adalah ada kemaksiatan di wilayah tersebut. Demikian yang bisa kami infokan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana.